Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Tiara Rizky Putri dengan NIM 280 255 7844. Jadi, di sini saya akan menjelaskan bagaimana saya membuat dashboard dari data tersebut, dari data yang telah saya tampilkan ini. Langsung saja, kita sudah blok. Kita klik pivot table, lalu buat lembar baru, lembar kerja baru. Nah, setelah sudah, dashboard pertama, saya akan membuat dashboard penjualan per wilayah. Nah, tujuan dari dashboard ini untuk menampilkan total penjualan, profit, dan jumlah order berdasarkan wilayah. Jadi, kita akan pilih region, ke rows atau baris. Nih. Setelah itu, pilih sales, ke di sales, ke values, dan juga kita masukkan profit. Setelah sudah, kita akan buat visualisasinya menggunakan bar chart. Kita pilih insert atau sisipkan. Saya akan menggunakan kolom dan seperti ini. Tulisan, kalau tata letak, kita akan membuat judul. Penjualan, penjualan, penjualan. Setelah sudah, kita klik lalu sisipkan atau insert, kita pilih slicer atau pemotong. Nah, di sini kita akan pilih region. Lalu klik OK. Nah, slicernya ini, kita akan pastikan apakah slicer ini berfungsi. Karena ada slicer ini, kita bisa mengetahui data-data satu persatu, seperti Central, East, South, dan West. Kita pilih banyak saja. Kita tekan Central, berfungsi, seperti terlihat di layar. East juga, South juga, dan West. Setelah itu, saya akan membuat dashboard kedua. Jadi, dashboard kedua ini, saya akan menampilkan kinerja produk terlaris. Tujuannya untuk menampilkan menampilkan produk dengan penjualan tertinggi dan profit terbesar. Ya, langsung saja kita akan masukkan quantity ke rows.
lalu profit, values, dan sell ke values. Nah, tujuannya sales dan profit kita masukkan ke values untuk melihat total penjualan dari profit. Nah, quantity agar kita bisa melihat jumlah unit yang terjual. Lalu buatkan bar chartnya. Oke, Polaris. Ini akan mengatur agar tampilan lebih menarik. Terus akan tambahkan judul. Kerja produk Polaris. Setelah itu saya akan buatkan pivot table. Saya akan membuat eh, slicernya. Nah, tinggal titik. Akan memastikan apakah slicer tersebut berfungsi atau tidak. Akan pilih banyak. Pencet. Jadi akan ditampilkan seperti ini datanya. Dan sudah, kita akan lanjut membuat dashboard ketiga. Dashboard ketiga ini tren penjualan tahunan. Kan harus memasukkan order date ke rows. Lalu kita masukkan sales ke values atau nilai dan profit ke nilai. Setelah sudah, kita akan buat bar chartnya. Hmm, dua.
tren penjualan tahunan. Mm-mm. Jadi tujuan dari dashboard ini kita bisa menganalisis tren penjualan dari waktu ke waktu. Lalu kita buatkan slicernya, masukkan pun. Oke. Nah, apakah slicernya sudah berfungsi? Kita bisa melihat tren penjualan dari tahun ke tahun, 2014, 2015, 2016, dan 2017. Setelah sudah, kita akan lanjut membuat dashboard yang keempat. Dashboard keempat ini saya akan membuat diskon versus profitabilitas. Jadi di mana dashboard ini bertujuan seperti ini. Seperti ini. Tujuan untuk mengetahui apa dampak dari diskon terhadap profit. Langsung saja, saya akan menambahkan diskon terus baris. Lalu saya akan menambahkan sell dan profit ke values. Setelah itu kita akan buat bar chartnya. Akan memakai ini area redesign. Hmm, diskon versus profitabilitas. 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 Nah, jika sudah, kita akan buatkan slicernya. Akan pilih diskon. Oke.
Jadi di sini kita bisa melihat apakah slicernya berfungsi atau tidak. Maaf, teman-teman. Seperti ini. Setelah sudah, kita lanjut membuat dashboard yang kelima. Dashboard kelima ini, saya akan membuat dashboard performa pelanggan. Jadi, di mana kita bisa mengetahui pelanggan dengan kontribusi penjualan dan profit tertinggi. Saya akan memasukkan customer name, terus lalu akan sales ke values dan profit ke values. Nah, setelah sudah, dikarenakan datanya sangat banyak dan akan sulit jika dibuatkan bar chartnya, akan sulit dianalisis. Jadi, saya akan memilih beberapa data pelanggan saja. Saya akan memilih 5 nama. Setelah itu, saya akan buatkan bar chartnya. Setelah itu, kita akan buat slicernya. Kita pilih customer name. Oke. Dan 3 nama lagi agar tampilannya sesuai. Nah, jadi kita bisa memastikan bahwa slicernya berfungsi. Jadi tinggal kita klik saja namanya. Jadi jika kita klik namanya seperti Aaron Bergman, datanya sudah ada. Aaron Hawkins, Aaron Smelling, Adam Belovens, Adam Hart, Adam Sillingberg, Adrian Barton, Adrian Hen, Adrian Sami. Jadi seperti itu. Baik, jadi kali ini saya akan menganalisis dan menjelaskan tentang dashboard yang telah saya buat. Sini saya akan menganalisisnya. Yang pertama itu kita akan membahas performa dan profit performa penjualan dan profit berdasarkan wilayah. Agar lebih mudah dipahami, saya membuat chart batang vertikal. Nah, di chart ini, bagian kiri menunjukkan total penjualan dari masing-masing wilayah, sementara bagian kanan menunjukkan total profit yang dihasilkan di wilayah tersebut. Nah, kita juga bisa lihat di sini di wilayah East memiliki penjualan terbesar. Nah, sini.
banyak 678.781. Lalu wilayah di sini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penjualan dari profit. Jadi profitnya mencapai 91.588.000. Lalu kita lihat ke wilayah West, meskipun penjualannya lebih kecil, yaitu 725.000, namun profit yang dihasilkan lebih tinggi. Nih, wilayah West menunjukkan efisiensi yang lebih tinggi dalam menghasilkan profit dibandingkan wilayah lainnya. Di South ini memiliki sales terkecil dan profit margin terendah, sehingga perlu perhatian lebih karena profit marginnya lebih rendah. Nah, di South ini. Lalu kita lanjut ke chart selanjutnya. Di dashboard kedua ini, kita akan membahas tentang kinerja produk terlaris. Nah, di sini saya tampilkan chart yang vertikal. Nah, bisa kita lihat di chart ini bagian kiri menunjukkan penjualan dari masing-masing baris. Sementara bagian kanan menunjukkan total profit yang dihasilkan. Nah, pertama kita melihat baris yang kedua. Nah, baris kedua, 3 dan 5. Nah, mereka ini menghasilkan profit yang lebih besar. Namun, pada baris 8 dan 14 nih. 14 kita melihat profitnya itu lebih kecil. Hal ini menunjukkan adanya potensi yang perlu ditingkatkan di baris-barisan ini. Nah, beberapa baris dengan penjualan tertinggi seperti baris 2 dan 3, batang kedua dan batang ketiga, menunjukkan profit margin yang lebih baik, sementara batang yang lebih rendah itu salesnya cenderung memiliki profit margin yang lebih rendah. Nah, ini penting untuk kita evaluasi lebih lanjut. Tapi secara keseluruhan total penjualan itu mencapai mencapai 2.297.200.000 rupiah dengan profit sebesar 286.397 rupiah. Nah, menurut saya kita rekomendasikan fokuskan pada peningkatan penjualan di baris dengan angka lebih rendah dan kita memperbaiki strategi biaya untuk meningkatkan profit margin. Itu kita pindah ke dashboard berikutnya. Untuk di dashboard ini, kita akan membahas tren penjualan tahunan. Nah, untuk mempermudah pemahaman kita, di chart pie ini kita bisa melihat total penjualan dan total profit yang dihasilkan selama 4 tahun. Nah, setiap bagian dari chart ini menggambarkan kontribusi masing-masing tahun terhadap total sales dan profit. Nah, pertama kita melihat kontribusi penjualan di tahun 2014, penjualan mencapai sekitar 482.000 dan kontribusi profitnya sebanyak 49.000. Nah, meskipun tidak terlalu besar, namun cukup berarti bagi keseluruhan kinerjanya. Di 2015, penjualan sedikit menurun. Penjualan sedikit menurun menjadi 470.000. Namun profitnya meningkat jadi 61.000. Nah, memberikan kontribusi positif meskipun salesnya lebih rendah. Di 2016, bisa kita lihat penjualan kembali meningkat menjadi lebih dari 609.000 dengan profit sebesar 81.000.
Sedangkan di 2017, penjualan tertinggi tercatat sebesar 733.000 dengan profit mencapai 93.000 yang memegang porsi terbesar dalam chart pie ini. Nah, dari chart pie ini kita bisa melihat dengan jelas bahwa 2017 memberikan kontribusi terbesar terhadap total penjualan dan profit. Diikuti oleh 2016, data ini menunjukkan pertumbuhan yang konsisten. Dengan 2017 sebagai puncaknya, fokus pada mempertahankan tren positif ini akan sangat membantu untuk tahun-tahun mendatang. Nah, lanjut saja ke dashboard berikutnya, yang keempat. Kita akan membahas diskon versus profitabilitas. Nah, di chart lain ini, kita bisa melihat bagaimana penjualan dan profit berubah dari satu periode ke periode lainnya. Garis yang naik menunjukkan peningkatan, sedangkan garis yang turun menunjukkan penurunan pada periode tersebut. Nah, jika kita lihat pada grafik ini, ada beberapa periode dengan peningkatan signifikan seperti pada periode 0,2 nih. 0,2. Nah, 0,2 di mana sales itu mencapai 700, maaf, mencapai 764.000 dengan profit 90.000. Nah, ini menunjukkan performa bisnis yang sangat baik pada periode tersebut. Namun, kita juga bisa lihat nih bahwa ada beberapa titik di mana profit mengalami penurunan tajam. Seperti pada periode nih 0,3, 0,32, dan 0,4. Nah, yang bahkan mencatat profit negatif. Hal ini bisa disebabkan karena tingginya biaya operasional, diskon besar-besaran, atau faktor lainnya yang memengaruhi data. Itu kita lihat bahwa ada titik di mana profit mengalami eh, dan dari tren ini kita bisa mengambil beberapa kesimpulan. Nah, seperti pola kenaikan di periode tertentu menunjukkan strategi yang berhasil dan bisa diterapkan kembali. Nah, periode dan profit negatif perlu dianalisis lebih dalam bentuk untuk menemukan penyebab kerugiannya. Nah, dan ketiga itu kita memonitor tren menggunakan chart line. Nah, bisa nih membantu kita mengantisipasi penurunan dan mengambil keputusan yang lebih cepat. Jadi dari grafik ini kita bisa melihat bahwa diskon versus profitabilitas mengalami fluktuasi, tetapi secara keseluruhan masih mencatat total profit positif sebesar 286.000 dari sales 2,2 juta. Dengan memahami pola ini, kita bisa mengoptimalkan strategi bisnis ke depan agar profit tetap meningkat. Lanjut, performa pelanggan. Maaf, saya akan menuliskannya. Pengertian performa pelanggan. Nah, di performa pelanggan ini, di chart ini, kita melihat sales yang ditampilkan dalam warna biru dan warna orange. Nah, semakin panjang batang warna biru, maka semakin besar penjualannya. Dan untuk yang batang berwarna orange, nah kita bisa melihat profitnya.
Nah, kita mulai dari individu dengan profit tertinggi nih, yaitu Adam Adam Barton. Nah, kita bisa melihat profit tertinggi yaitu Adam Barton. Nah, beliau mencatat sales sebesar 5.444.000. Lalu bahwa menunjukkan strategi yang digunakan sangat efektif dalam menghasilkan keuntungan nih. Dan kita juga bisa lihat ada individu yang mengalami kerugian. Nah, yaitu itu Aaron nih, Aaron Smelling. Nah, meskipun beliau memiliki sel sebesar 3.050, ia justru mengalami kerugian sebesar em, minus 253 nih. Hal ini perlu dievaluasi lebih lanjut untuk mengetahui apakah ada biaya yang terlalu tinggi, diskon berlebihan, atau faktor lainnya yang menyebabkan profit negatif. Setelah itu, dari hasil ini kita bisa menarik beberapa kesimpulan juga. Nah, seperti seperti ini, Adam Barton berhasil mendapatkan profit tertinggi sehingga strateginya bisa menjadi referensi bagi individu lainnya. Nah, sementara seperti Aaron Smelling mengalami kerugian meskipun salesnya cukup besar, ini perlu dianalisis lagi lebih lanjut agar bisa meningkatkan profitabilitasnya. Tetapi secara keseluruhan, total profit margin itu jadi kita bisa melihat grafik ini, kita dapat memahami siapa saja yang memiliki performa terbaik dalam menghasilkan profit dan siapa yang perlu diperbaiki. Dengan menganalisis lebih dalam faktor-faktor yang mempengaruhi profit, kita bisa membuat strategi yang lebih efektif di masa depan. Nah, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di analisis berikutnya. Terima kasih.